Seorang warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh yang berprofesi sebagai pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah diduga menjadi korban salah tangkap polisi. Kadif Humas Polri menyebut Aibda IR yang melanggar aturan akan diproses di Div Propam Polri. Mohon keadilan tegakkan karena saya dituduh nggak mempunyai atau nggak melakukan seperti yang dituduhkan. Semuanya kita minta dengan hormat untuk bisa awasi Polri, tegur Polri. Seorang warga desa Dimoro, Kecamatan Toroh, yang berprofesi sebagai pencari bekicot di Grobogan, Jawa Tengah, diduga menjadi korban salah tangkap polisi. Kami tidak bisa menayangkan video amatir ini secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Korban mendapat kekerasan dari polisi saat diinterogasi. Ia dituduh sebagai pencuri pompa air bermesin diesel. Meski tidak merasa bersalah, kondisi yang membuatnya ketakutan hingga tidak membela diri. Diapakan, Mas? Diidentifikasi. Diklarifikasi. Terus ternyata di sana putusannya gimana? Klarifikasi ya saya ditanya dengan biasa saja dan jujur. Kan terus memanggil ada Pak Lurah datang dan ya saya memohon Pak Lurah ya mohon keadilan tegakkan karena saya dituduh nggak mempunyai atau nggak melakukan seperti yang dituduhkan. Merespons kesalahan bawahannya, AKBP Ike Yulianto mendatangi korban untuk meminta maaf. Kapolres Grobogan membenarkan anggotanya ada dalam video viral dugaan salah tangkap yang disertai penganiayaan. Pelaku adalah Aibda IR, anggota Polsek Geyer, Grobogan. Menurut Kapolres, Aibda IR mendapat laporan dari warga terkait orang mencurigakan di area sawah di Desa Suru. Meski dari hasil penyelidikan setelahnya, korban Kusianto tidak terbukti melakukan pencurian. Kapolres Grobogan memastikan Aibda IR dalam penyelidikan Propam dan akan mendapat sanksi jika terbukti melanggar. Kemarin IR sudah kita amankan, kita tempatkan di tempat khusus. Kemudian saat ini masih dalam proses pemberkasan. Secepatnya akan kita untuk kasus dugaan penganiayaan sendiri, dan ya itu nanti kita lihat nanti hasil pemeriksaannya seperti apa. Tadi malam juga kita sudah bicara dengan saudara Kusianto. Tadi malam sudah kita temui apa yang diinginkan oleh saudara Kusianto sudah kita penuhi semua, termasuk keinginan seperti memperbaiki kendaraan dan lainnya sudah kita penuhi semua. Polri angkat bicara soal kasus pencari bekicot yang jadi korban salah tangkap dan penganiayaan. Kadif Humas Polri, Ijen Sandi Nugroho, menyebut akan menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Sandi menambahkan, Aibda IR yang melanggar aturan akan diproses di Div Propam Polri. Terkait di Grobogan juga akan ditindak untuk anggota. Tadi udah jelaskan Pak Kapolri waktu pojokan sana. Tadi ya, sekali lagi semuanya yang melanggar ketentuan sudah diverifikasi, sudah diperiksa sama Propam. Bahkan yang periksa bukan cuma Propam, Situasi pun direktur. Jadi polisi saat ini sudah tidak ada lagi ruang bersembunyi kalau ada yang melanggar ketentuan. Ada pengawasan dari internal, ada pengawasan dari eksternal, ada pengawasan dari dunia digital, ada teman-teman dari netizen. Semuanya kita minta dengan hormat untuk bisa awasi Polri, tegur Polri. Komnas HAM ikut merespons kasus ini. Komnas HAM menilai polisi patut mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tidak hanya itu, penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum juga disebut bisa mengaburkan fakta dan data. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting dalam sistem peradilan pidana. Seseorang itu dituduh atau diduga melakukan suatu tindak pidana, maka tindakan yang dilakukan kepolisian harus didasarkan pada alat bukti yang cukup. Perbuatan yang sangat dilarang dalam proses penegakan hukum pidana adalah penyiksaan. Kenapa? Karena penyiksaan ini dapat menyebabkan data-data atau informasi yang diperoleh itu tidak benar dan bisa menjadi peradilan yang sesat.
Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Ini bukan kali pertama polisi tersandung kasus salah tangkap. Sebelumnya, di 2024 lalu, nama Peggy Setiawan jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Peggy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kemudian digugurkan oleh Hakim pra-peradilan yang memutuskan Peggy tidak bersalah. Tim Liputan Kompas TV.